Ya, yang rekam silakan. Oke. Baik, kita mulai aja. Organisasi Massa Pergerakan Nasional. Silakan dilihat. Nah, ini nih tumben biasanya cepat ini teman-teman ya. Biasanya begitu saya klik langsung muncul. Nah, ini tumben kagak muncul. Waduh. Mohon sejungu sebentar ya. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini. Karena memang di sini lagi gangguan jaringannya nih teman-teman. Mohon maaf, saya minta maaf nih ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kagak nongol-nongol lagi teman-teman, bener deh. Coba yang lain ya, saya testing yang lain ya. Testing dulu nih. Ya Allah, ya Rob. Ini kenapa bisa aneh kayak gini ya? Aduh. Jujur ya, ini di luar dugaan saya, mohon maaf ya. Ini bisa nge-lag kayak gini padahal jaringan udah dibenerin tadi. Oke. Bentar ya, sebentar. Saya izin dulu sebentar ya. Saya ini harus keluar masuk mulu ya. Mohon maaf ya, saya keluar masuk mulu ya. Mohon maaf. Ini jaringannya emang lagi nge-lag. Nah, ya, oke kita mulai ya. Mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Organisasi Pergerakan Nasional yang berdiri pada masa moderat dan kooperatif. Alur materi yang harus kalian ketahui apa aja? Yang pertama adalah ini alur materinya. Yang akan kita bahas yang pertama organisasi bernama Taman Siswa, yang kedua Partindo, yang ketiga PNI Baru, yang keempat Parindra, yang kelima Gerindo, yang keenam GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu Taman Siswa, teman-teman. Mungkin kalau kita berbicara tentang Taman Siswa, nama tenar di kita biasanya disingkat ya. Taman Siswa itu singkatannya Tamsis. Ya, benar kan? Nah, kita langsung aja. Nah, ini. Jadi Taman Siswa. Taman Siswa itu berasal dari dua kata, taman dan siswa. Taman artinya tempat bermain atau tempat belajar, siswa artinya murid. Tuh, jadi kalau ada yang nanya, taman siswa itu taman artinya tempat bermain atau tempat belajar, siswa artinya murid. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh seorang tokoh Suwardi Suryaningrat, nama aslinya. Dan yang lebih kita kenal Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi kalau nanti ada yang nanya, Pak, Ki Hajar Dewantara sama Suwardi Suryaningrat sama nggak? Ya itu orangnya itu aja gitu. Jadi Suwardi Suryaningrat itu nama asli dari Ki Hajar Dewantara. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Taman Siswa orientasi pergerakannya
orientasi aktivitasnya tidak di bidang politik, tidak dengan kegiatan politik, tapi lebih cenderung kegiatan di bidang edukasi alias pendidikan. Karena taman siswa meyakini bahwa yang namanya pendidikan merupakan sarana yang efektif untuk memajukan bangsa, untuk mencetak generasi unggul, untuk mencetak calon pemimpin dan generasi muda sebagai penerus generasi sebelumnya. Nah, kemudian gerakan organisasi taman siswa lebih fokus ke pendidikan, bukan kegiatan politik. Saya ulang sekali lagi. Taman siswa berasal dari dua kata, taman dan siswa. Taman artinya tempat bermain, siswa artinya murid. Lalu, Taman Siswa didirikan tanggal 3 Juli 1922 di kota Yogyakarta oleh seorang tokoh bernama Suwardi Suryaningrat, nama aslinya, atau kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa merupakan organisasi bukan orientasi politik, tapi kegiatannya di bidang pendidikan atau edukasi. Karena Taman Siswa meyakini bahwa edukasi atau pendidikan merupakan sarana efektif untuk memajukan bangsa. Itu ya untuk Taman Siswa. Kita masuk berikutnya. Untuk keterangan Taman Siswa adalah metode pengajarannya. Silakan dilihat di slide berikutnya. Jadi, teman-teman, kalau kita berbicara konsep pengajaran Taman Siswa, saya ambil dari bukunya Bu Ratna Hapsari dan Iwayan Badrika dari Erlangga, itu ada 3. Yang pertama ada Ing Ngarso Sung Tulodo. Di depan, seseorang harus bisa jadi teladan atau contoh. Kasarnya, seorang guru harus menjadi contoh bagi siswa yang diajarkannya. Tidak hanya menjadi contoh, dia juga harus apa? Dia harus menjadi sosok panutan bagi siswanya. Itu yang pertama. Yang kedua, in madyo mangun karso. Artinya, di tengah-tengah seseorang harus menciptakan prakarsa dan ide. Artinya begini, teman-teman. Seorang guru harus menjadi inspirasi siswanya untuk berkembang. Harus menjadi inspirasi agar siswanya bisa meningkatkan kemampuan yang dia miliki. Itu yang dimaksud ing madyo mangun karso. Yang terakhir ada Tutwuri Handayani. Di belakang, seorang pendidik harus memberikan dorongan dan arahan. Jadi gini teman-teman. Jadi ketika proses pembelajaran di kelas sudah selesai, itu seorang guru harus memotivasi siswanya untuk belajar di periode berikutnya. Maksudnya gini, belajar di periode berikutnya itu artinya ketika belajar SMA sudah selesai, jangan berarti itu belajar selesai sampai di situ, enggak. Tapi harus belajar di jenjang berikutnya, bahkan di kehidupan yang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa yang namanya kita belajar tidak mengenal umur. Ya, Rasulullah bersabda bahwa kita harus mencari ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ya, oke. Jadi saya ulang sekali lagi. Konsep pengajaran Taman Siswa yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Di depan, seseorang harus dijadikan contoh. Ya, jadi seorang guru tidak hanya mentransfer ilmu yang dia miliki, tapi harus menjadikan panutan bagi siswa yang diajarkannya. Yang kedua, ing madyo mangun karso. Apa itu? Di tengah-tengah, seseorang harus bisa menciptakan prakarsa dan ide. Artinya apa? Yaitu
seorang guru harus menciptakan siswanya untuk berkembang lebih jauh, untuk meningkatkan kompetensinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang dinamakan Tutwuri Handayani. Di belakang harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Artinya gini teman-teman, seorang guru harus mampu untuk mendorong siswanya untuk selalu belajar, tuntas dan maju secara berkelanjutan. Artinya mencari ilmu itu tidak hanya di jenjang SMA, tapi di jenjang lain, di bidang lain kalian juga harus belajar. Karena belajar tidak mengenal usia. Tadi saya bilang Rasulullah SAW bersabda bahwa tuntutlah ilmu sampai negeri Cina, carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Baik, sampai di sini teman-teman dari kelas MIPA 1, MIPA 2, saya terlalu cepat nggak? Silakan feedbacknya. Enggak, Pak. Aman ya? Oke. Aman. Baik. Suara saya nge-lag nggak di sana? Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, siap. Bagus deh kalau gitu, alhamdulillah ya. Jaringannya baru bener ya, mohon maaf nih. Oke, yang kelima. Nah, jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang taman siswa, pada masa kolonial Belanda ada rintangannya. Ada rintangannya. Nih, keterangannya apa? Satu, rintangan yang dihadapi taman siswa ketika berdirinya yaitu dihadapkan pada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu Undang-Undang Sekolah Liar. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan Wilde Scholen Ordonansie. Jadi Undang-Undang Sekolah Liar itu bahasa Belandanya Wilde Scholen Ordonansie. Pertanyaannya apa yang dimaksud sekolah liar? Sekolah liar itu sekolah swasta yang tidak didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Perlu teman-teman ketahui, maksud pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan undang-undang sekolah liar untuk mencegah banyaknya berdiri sekolah swasta yang tidak didirikan pemerintah kolonial. Kasarnya ya teman-teman, maaf nih, saya harus ngomong maaf dulu nih. Kasarnya pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu tidak mau rakyat Indonesia pinter semua, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau misalkan rakyat Indonesia pinter semua, kita akan sadar bahwa kita sedang dijajah. Kita akan sadar bahwa ternyata selama ini pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan kita. Maka timbul perlawanan di berbagai daerah. Sehingga nantinya apabila perlawanan itu timbul di berbagai daerah, otomatis kedudukan Belanda terancam nggak? Terancam. Makanya dibuat undang-undang sekolah liar. Menyikapi adanya undang-undang sekolah liar, Ki Hajar Dewantara tidak mundur begitu saja. Ki Hajar Dewantara secara mati-matian itu berjuang agar undang-undang itu bisa dihapuskan. Ki Hajar sekuat tenaga agar undang-undang sekolah liar itu tidak menghambat pertumbuhan sekolah yang lain, termasuk taman siswa yang didirikannya untuk tidak dibubarkan. Nah, ternyata teman-teman, usaha Ki Hajar Dewantara melakukan perlawanan terhadap undang-undang sekolah liar berbuah manis. Tahun 1933, pemerintah kolonial Belanda secara resmi mencabut undang-undang sekolah liar. Atas jasanya dan perjuangannya di bidang pendidikan, pemerintah Indonesia beserta rakyat, Ki Hajar Dewantara mendapat gelar Bapak Pendidikan Indonesia. Oke, saya ulang sekali lagi ya, takutnya saya terlalu cepat. Rintangan yang dialami taman siswa adalah undang-undang sekolah liar.
Sekolah liar apa? Yaitu sekolah swasta yang tidak didirikan pemerintah kolonial Belanda. Dalam menyikapi undang-undang sekolah liar, Ki Hajar Dewantara sekuat tenaga melakukan advokasi, melakukan perlawanan agar undang-undang itu bisa dihapuskan dan taman siswa yang didirikan tidak dibubarkan. Akhirnya perjuangan Ki Hajar Dewantara berbuah manis. Tahun 1933 Undang-Undang Sekolah Liar itu dicabut. Dan atas jasa dan perjuangannya di bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara mendapat gelar Bapak Pendidikan Indonesia. Baik teman-teman, untuk taman siswa sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Lain dia. Yang berikutnya adalah Partindo, teman-teman. Jadi gini ya, ceritanya gini. Maaf, flashback sebentar ke belakang. Jadi Partindo itu adalah pecahan dari PNI yang sebelumnya dipimpin oleh Soekarno. Nah, ketika dipimpin oleh Soekarno kan PNI merupakan organisasi yang disegani oleh masyarakat, disukai oleh masyarakat. Karena faktor Soekarno yang memiliki karisma dan merupakan orator ulung. Ya, pidatonya itu benar-benar membuat rakyat suka, bahkan bersemangat mendengarkan pidato beliau. Nah, kemudian pada masa itu PNI menjadi organisasi yang benar-benar sangat dikhawatirkan perkembangannya oleh pemerintah kolonial Belanda. Bayangkan saja, PNI pada waktu itu bukan partai rekrutan dalam rekrut anggota itu tidak dengan pendidikan, tapi di lapangan, teman-teman. Jadi Soekarno pidato dulu, baru ditanya mau gabung nggak gitu. Akhirnya mau gabung tuh. Nah, inilah yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda menang dengan alasan melanggar pasal mengganggu ketertiban umum. Soekarno ditangkap lalu dipenjarakan di penjara Sukamiskin, Kota Bandung ya, teman-teman. Nah, perkembangan PNI setelah Soekarno itu bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Otomatis karena Soekarno tidak ada, ditangkap, otomatis PNI goyah. Nah, akhirnya dibubarkan oleh Sartono. Nah, pembubaran PNI oleh Sartono menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta. Mereka menganggap bahwa keputusan Sartono membubarkan PNI itu tidak tepat. Makanya nantinya Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta mendirikan organisasi bernama PNI baru. Sedangkan Sartono yang merupakan orang yang membubarkan PNI mendirikan organisasi bernama Partindo. Ini nama organisasinya. Nah, kata kunci yang pertama adalah Partindo merupakan organisasi atau partai yang didirikan oleh Sartono. Partindo pada masa pergerakan nasional adalah organisasi yang banyak diminati. Kenapa banyak diminati? Karena Partindo memiliki tokoh bernama Soekarno yang memiliki daya tertarik tersendiri di mata masyarakat. Oke. Konsep yang dipakai oleh Partindo dalam perjuangannya adalah konsep sosionasionalisme. Apa itu konsep sosionasionalisme? Konsep cinta tanah air. Bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Nah, dalam konsep cinta tanah air diajarkan bagaimana rakyat Indonesia bangga terhadap tanah airnya. Bagaimana rakyat Indonesia mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan negara. Bagaimana yang namanya ketika negara sedang diserang oleh negara lain, bagaimana rakyat mempertahankan negaranya. Itu yang disebut konsep nasionalisme. Yang kedua, ada sosiodemokrasi. Nah, ini di pelajaran PPKN ada, teman-teman. Nah,
sosiodemokrasi artinya apa? Kalau nasionalisme kan cinta tanah air. Kalau demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, teman-teman. Jadi demokrasi itu adalah sebuah sistem di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, Partindo memiliki kesamaan dengan Indes Partes, teman-teman. Apa? Selalu mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Baik, saya ulang sekali lagi. Partindo merupakan partai yang didirikan oleh Soekarno, partai yang banyak diminati banyak orang karena faktor Soekarno. Kemudian konsep yang dipakai adalah sosionasionalisme atau cinta tanah air. Dan kemudian ada sosiodemokrasi di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kemudian kebijakan yang lain adalah terang-terangan mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Itu untuk Partindo. Saya lanjut berikutnya yang ketujuh tokoh dari Partindo. Ada Soekarno, ada Sartono, ada Anwari, ada Malik, Wikana, Suwiryo, Amir Saripudin, dan Yap Tiamhin. Ya, saya ulang, ada Soekarno, ada Sartono, ada Anwari, ada Malik, Wikana, Suwiryo, Amir Saripudin, Yap Tiamhin. Nah, di foto ini teman-teman, ini ada dua orang tokoh yang sebelah kanan, ya, sebelah kanan itu Soekarno, yang merupakan tokoh yang waktu itu berumur 30 tahunan, teman-teman. Dan sebelahnya adalah seorang tokoh dari Syarikat Islam, yaitu Kiai Haji Agus Salim atau Haji Agus Salim. Nah, Haji Agus Salim adalah seorang tokoh yang memiliki kecerdasan luar biasa di bidang diplomasi dan memiliki kemampuan menguasai 7 bahasa. Itu untuk Ki Hajar lagi. Untuk Haji Agus Salim. Maaf ya, belepotan. Oke, saya lanjutkan lagi. Mohon maaf sampai sini kira-kira apa yang saya sampaikan jelas nggak? Jelas, Pak. Belepotan nggak saya kedengarinnya? Belepotan nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Terima kasih ya, makasih. Oke, lanjut berikutnya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini untuk tujuan Partindo ya, teman-teman. Tujuan Partindo satu, memupuk semangat mandiri berdikari ya, teman-teman ya, berdiri di atas kaki sendiri. Yang kedua, perbaikan hubungan dalam masyarakat, pembentukan pemerintahan rakyat berdasarkan demokrasi atau kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, mewujudkan Indonesia merdeka melalui hak politik, dan Indonesia merdeka mandiri tanpa campur negara penjajah. Jadi Indonesia merdeka itu hasil sendiri, bukan campur tangan negara penjajah. Jadi saya ulang sekali lagi, tujuan Partindo adalah memupuk semangat mandiri atau berdiri di atas kaki sendiri, melakukan perbaikan hubungan dalam masyarakat, sosial atau ekonomi, pembentukan pemerintah rakyat berdasarkan demokrasi, mewujudkan Indonesia yang merdeka melalui hak politik yang berlaku, dan Indonesia merdeka tanpa campur tangan negara penjajah. Itu tujuan Partindo. Lanjut berikutnya kegiatan Partindo. Jadi kegiatan Partindo itu banyak sekali, tapi saya rangkum ada 3. Melakukan kegiatan sosial dan ekonomi sebagai pusat kegiatannya, mempersiapkan Indonesia yang merdeka, dan mengadakan rapat dan kongres. Jadi saya ulang sekali lagi, ya, kegiatan Partindo itu satu, kegiatan sosial dan ekonomi sebagai pusatnya, mempersiapkan Indonesia merdeka, lalu mengadakan yang namanya rapat. Oke, baik. Itu ya untuk kegiatan Partindo. Nah, ternyata Partindo bisa mundur juga, teman-teman. Yang pertama, Partindo dianggap
terlalu radikal. Kalau dalam bahasa kita ya maaf, saya kalau boleh ngomong kasar, itu terang-terangan dalam melakukan perlawanan. Jadi benar-benar ketika kita nggak suka sama orang dinampakin gitu ya, terang-terangan terus terang gitu. Nah, kemudian yang kedua ditangkapnya Soekarno seolah-olah anak kehilangan anak ayam kehilangan induknya ya. Jadi ketika Partindo setelah Soekarno ditangkap, Partindo goyah tuh. Lalu kemudian setelah Soekarno ditangkap, Partindo tidak bisa berkembang pesat lagi. Ya, itu kemunduran Partindo. Saya lanjutkan ke slide yang ke-11, ada PNI baru, teman-teman. Nah, coba yang sudah baca, ini siapa tokohnya? Ada yang tahu? Tokoh yang ada di gambar ini siapa? Yo, Sini Pak, siapa ya? Eh? Sultan Syahrir Pak. Hah? Si Yo, nih ya, siapa man? Siapa? Sultan Sultan Syahrir. Syahrir. Benar. Jadi tokoh yang saya maksud ini adalah tokoh dari Sumatera Barat. Oh iya, Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir itu tokoh politik dari Sumatera Barat. Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Nah, kata kunci yang pertama PNI baru adalah organisasi yang didirikan oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Kemudian yang kedua, organisasi ini memiliki kesamaan dengan Partindo, yaitu tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, yang membedakan antara Partindo dengan PNI adalah dalam perjuangannya ya teman-teman ya. Kalau Partindo kan terlalu radikal, artinya terlalu terus terang ya. Kalau Sembel tuh terus terang gitu kan. Nah, tapi kalau PNI baru, emang dia mengakui bahwa saya tidak suka dengan pemerintah kolonial Belanda, tapi tidak radikal. Lebih cenderung melakukan kaderisasi politik, yaitu pendidikan politik. Kenapa harus ada pendidikan politik? Karena untuk mencetak calon pemimpin. Jadi ketika pemimpin satu ketika pemimpin satu ditangkap, pemimpin satu sakit, itu bisa ada penggantinya. Itu namanya kaderisasi politik untuk mencetak kaderisasi kepemimpinan. Nah, kemudian yang berikutnya, PNI baru punya surat kabar, yaitu Daulah Rakyat. Dan PNI bubar karena pemimpinnya ditangkap. Nah, jadi Soekarno, kemudian Hatta, kemudian Sultan Syahrir, dan pemimpin yang lain, meskipun partainya berbeda, itu ditangkap. Nah, kalau misalkan ditanya, Pak, orang yang ditangkap pemerintah kolonial Belanda dari kalangan pergerakan nasional dibuang kemana? Dibuang ke Digul, teman-teman. Ya, jadi dibuang ke Digul. Di mana nanti di Digul, ya, mereka mendapatkan sebuah barak ya. Nah, di mana letaknya itu tidak jauh dari sungai. Nah, otomatis karena letaknya tidak jauh dari sungai, banyak nyamuk nggak teman-teman? Banyak nyamuk nggak tuh? Karena letaknya dekat sungai. Jadi barak tempat tempat penahanan dengan sungai itu tidak terlalu jauh. Kira-kira yang namanya nyamuk banyak nggak teman-teman? Banyak nggak? Iya, jawabannya banyak ya teman-teman ya. Banyak. Kenapa banyak? Karena pada waktu itu di Bovendigul itu dekat Sungai Memberamo, di mana cadangan airnya banyak, dan waktu itu terjadi wabah malaria, teman-teman. Jadi orang ketika dia imunnya kurang bakal terkena malaria. Nah, untuk malaria penangkalnya adalah kina. Nah, orang yang meminum kina secara rutin, nanti gendang telinganya itu ada gangguan, ya, oke.
Bahkan orang yang memakannya juga akan baperan, akan cepat marah, teman-teman. Nah, itu terjadi di Bovendigul. Jadi saya ulang, PNI baru didirikan oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Organisasi ini tidak bekerja sama dalam mencapai kemerdekaan, kemudian menggunakan sistem pendidikan politik atau kaderisasi politik untuk untuk mencetak calon pemimpin. Surat kabarnya adalah Daulah Rakyat, dan PNI baru bubar karena pemimpinnya ditangkap. Itu ya untuk PNI baru. Saya lanjut berikutnya. Yang berikutnya ada Parindra, Partai Indonesia Raya. Organisasi ini didirikan tanggal 26 Desember 1935 di Kota Solo. Pendirinya adalah Dr. Sutomo. Parindra merupakan gabungan atau fusi dari Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Tujuan Parindra antara lain, yang pertama memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa. Kemudian yang kedua yaitu menjalankan aksi politik untuk mencapai pemerintahan demokratis, memajukan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia, dan Indonesia Raya alias Indonesia Merdeka. Gitu ya teman-teman ya, saya ulang. Untuk Parindra, keterangan yang pertama didirikan oleh Dr. Sutomo di kota Surabaya. Kemudian Parindra merupakan gabungan dari Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia. Kemudian tujuan Parindra adalah Indonesia Raya. Cara merealisasikan tujuannya. Memperkokoh kesatuan, menjalankan aksi politik, dan memajukan ekonomi. Itu untuk Parindra. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ada Gerindo. Gerindo itu adalah Gerakan Rakyat Indonesia. Didirikan oleh seorang tokoh bernama Muhammad Yamin, Sartono, dan Sanusi Pane. Dasar tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka, memperkokoh ekonomi Indonesia, dan mengangkat kesejahteraan buruh. Nah, serta mencapai Indonesia merdeka. Baik, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan nggak? Silakan sebelum saya lanjut ke yang berikutnya. Monggo. Ada? Silakan. Yuk, MIPA 1, MIPA 2, ada yang tanyakan nggak? Tidak ada ya. Kalau boleh saya lanjut ya. Nah, ini GAPI, yaitu Gabungan Politik Indonesia. Gabungan Politik Indonesia didirikan oleh seorang tokoh bernama Muhammad Husni Tamrin ya, teman-teman, dari kaum Betawi atau pemuda Betawi. Anggota dari GAPI alias Gabungan Politik Indonesia adalah 1. Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, Persatuan Pasundan, Persatuan Minahasa, Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII, Partai Islam Indonesia atau PII, dan Perhimpunan Politik Katolik Indonesia. Itu nama tokoh dari GAPI. Dan tujuan GAPI adalah menuntut Indonesia berparlemen. Artinya menuntut Indonesia ada parlemen di mana hampir sebagian parlemen anggotanya bukan orang Belanda, tapi orang Indonesia semua. Baik, ada yang tanyakan nggak? Silakan. Ada yang tanyakan nggak? Silakan teman-teman. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Nah, pokok perjuangan GAPI yang pertama adalah the right of self-determination, artinya usaha menggunakan sistem berdikari, berada di atas kaki sendiri, tanpa bantuan negara lain. Yang kedua, persatuan kebangsaan atas dasar ekonomi, demokrasi, sosial, dan ekonomi. Kemudian pembentukan parlemen dipilih secara bebas dan umum. Membentuk solidaritas Indonesia dan Belanda untuk menghadapi fasis. Nah, kemarin sudah saya sampaikan fasis itu apa? Fasis itu adalah sebuah paham
mengagungkan negara sendiri, merendahkan negara lain. Nah, kemudian pengangkatan lebih banyak orang Indonesia dari jabatan negara termasuk gubernur jenderal serta wakil direktur. Baik ya, itu untuk perjuangan GAPI ada beberapa hal, ada 5 hal. Satu, pelaksanaan the right of self, artinya yang dimaksud dengan the right of self di sini artinya apa? Yaitu usaha berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian persatuan kebangsaan atas dasar demokrasi politik, sosial, dan ekonomi, pembentukan parlemen secara bebas dan umum, membentuk solidaritas Indonesia dengan Belanda untuk menghadapi kekuatan fasis, dan pengangkatan lebih banyak orang Indonesia. Begitu ya pokok perjuangan GAPI. Nah, yang terakhir, maaf agak ngebut ya. Yang terakhir adalah respon pemerintah kolonial terhadap gabungan politik Indonesia. Yang pertama, dibentuk komisi yang dikenal dengan Komisi Visman, teman-teman. Komisi Visman adalah komisi yang dibuat oleh Kerajaan Belanda yang bertugas menyelidiki dan mempelajari perubahan ketatanegaraan. Dari hasil penelitian Komisi Visman disebutkan bahwa rakyat Indonesia berkeinginan hidup dalam ikatan kerajaan Belanda. Nah, tapi GAPI menolak karena hanya rekayasa Belanda dan bertentangan dengan keinginan rakyat. Baik, teman-teman MIPA 1, materi 1 sampai selesai. Saya minta evaluasinya, barangkali ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau menurut kalian saya terlalu cepat, mohon diberi koreksinya. Silakan teman-teman. Oke, silakan. MIPA 1, saya terlalu cepat nggak kelas MIPA 1? Enggak, Pak. Enggak, oke. MIPA 2 bagaimana? Saya terlalu cepat nggak MIPA 2? Enggak, Pak. Aman ya, baiklah. Begini ya teman-teman ya, untuk materinya sampai di sini. Dan kemudian sebelum saya tutup, saya minta izin untuk beberapa ini ya, saya mau absensi dulu. Untuk ralat takutnya ada yang keliru. Untuk siswa MIPA 1, ya kelas MIPA 1, Tegar Akil tadi sudah konfirmasi hadir. Berarti rekapannya adalah 1, Ali Ridho izin, Novandi sakit, Raihan Alif sakit, ya itu. Ayu nggak tahu kabarnya bagaimana. Oke, lanjut berikutnya untuk kelas MIPA 2. Kelas MIPA 2 ya, yang tidak masuk itu 3 ya. Raka, Raihan Hayat, dan Siva Larasati karena sakit. Nah, kalau Siva Larasati Ya, udah masuk, sakit, Pak. siapa? Rehan udah masuk. Oh, Raihan udah masuk. Alhamdulillah, terima kasih Raihan. Baik, berarti tinggal Raka doang ya. Baik, demikian ya teman-teman materi kita hari ini. Selebihnya saya mohon maaf ya untuk kalian. Hari ini pembelajarannya kurang begitu lancar karena masalah jaringan. Saya mohon maaf ya. Tapi besar harapan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih untuk atensinya. Mohon maaf juga kalau penjabarannya tadi saya banyak belepotannya. Saya mohon maaf. Dan besar harapan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Dan saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, oke. Mari ya, saya pamit duluan. Assalamualaikum. Salam.